Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, pembacaan ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui ini rupanya akan berlanjut insyaallah sesudah Ramadan, karena yang ingin saya sampaikan masih banyak dan belum tersampaikan karena keterbatasan waktu pertemuan kita. Jadi mari sama-sama kita lanjutkan mempelajari ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui sebelum mengetahui ayat-ayat penting yang lainnya. Kalau kemarin sudah kita lihat sama-sama ayat 29 dan 30 dari surat An-Nisa, yang inti atau isinya adalah larangan dari Allah kepada orang-orang yang beriman untuk memakan atau mengambil harta yang ada di antara muslimin ini dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dibenarkan, dengan cara yang salah. Tetapi yang diperbolehkan adalah dengan cara dagang, dengan cara jual beli. Dan siapa yang melakukan perbuatan seperti itu, memakan harta muslimin dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim, dengan cara ghasab, ya, memakai tanpa izin, dengan cara merampok, dengan cara membegal, dengan cara apa saja yang mereka lakukan, dengan cara memaksa, maka kami Allah sendiri yang akan memasukkan dia ke dalam neraka. Ya, lalu setelah ayat 29 dan ayat 30 kita langsung melompat menuju ayat yang senada dengan itu dan diiringi dengan ayat-ayat penting berikutnya, yaitu ayat yang terdapat pada surat An-Nisa juga, tetapi ayat 56, 57, 58, 59. Ini ayatnya. Pada ayat ini juga penting ini. Di ayat 53 sekilas saja ini. Allah memberitahu kepada kita, Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kalimat yang ada ayat 52 ini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibum minal mulk fa idza la yu'tunan nasa nakira. Ayat ini Bapak Ibu dan sekalian dan ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang orang-orang munafik, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi mereka sebenarnya tidak beriman. Ya, mereka tidak beriman dengan sepenuh hati. Mereka beriman kalau ada hal-hal yang menyenangkan, yang tidak memberatkan. Dan mereka akan melepaskan iman itu ketika ada yang memberatkan dari ajaran Islam ini.
Nah, Allah berfirman di surat ini, surat An-Nisa ayat 52-53 yang di terjemah Kementerian Agama di halaman Bapak yang saya baca tadi, Pak, Bu. 87 ya. Ulaika alladzina la'anahumullah. Begitu kata Allah. Ini ayatnya ya 52, 53. Kita ke ayat tadi. Ulaika itulah mereka wahai Muhammad, wahai Rasulullah, alladzina orang-orang yang la'anahumullah, Allah melaknat mereka. Itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah, itu orang-orang munafik itu Muhammad. Dia mengaku Islam tapi dia benci pada syariat Islam. Dia mengaku Islam tapi dia tidak suka dengan ajaran Islam. Orang-orang yang seperti itu orang-orang yang dilaknat Allah. Wa may yal'anillah, dan siapa saja dan barang siapa yang Allah melaknat, siapa yang dilaknat Allah, falan tajidalahu nasira, falan maka tidak akan tajida engkau mendapatkan lahu bagi dia nasiron, penolong atau pertolongan. Ayat ini diterjemahkan oleh Kementerian Agama seperti ini. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Wa may yal'anillah, dan barang siapa dilaknat Allah, falan tajidalahu nasira, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Jadi kalau manusia sudah dilaknat oleh Allah, di dunia ini dilaknat, tidak akan ada yang bisa menolong dia untuk lepas dari laknat Allah. Dilaknat oleh Allah itu maksudnya apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Dia enggak mungkin dapat rahmat Allah. Itu satu ya, makanya kita jangan menjadi orang yang dilaknat oleh Allah. Caranya bagaimana? Ya kita beriman benar-benar kepada ayat Allah. Beriman bukan hanya dengan mulut, bukan hanya kita baca Al-Quran dengan mulut, tapi kita yakini dengan hati bacaan Al-Quran tadi isinya. Lalu kita buktikan kebenaran Al-Quran itu dengan perbuatan kita sehari-hari, amalan kita sehari-hari. Nah, terus di ayat berikutnya, ini penting ini. Banyak orang tidak tahu dan sedikit orang yang membahas atau mungkin tidak ada bahkan dibahas ayat ini dalam kajian-kajian di televisi. Kajian-kajian televisi itu kajian-kajian yang menyenangkan orang. Yang memberatkan orang jarang. Yang disampaikan cuma basyir, kabar gembira atau yang menyenangkan. Nadhir tidak disampaikan atau sedikit disampaikan. Padahal harusnya imbang. Sampaikan basyir, sampaikan nadhir juga. Pada ayat yang 53 Allah sebutkan ciri-ciri orang yang munafik. Am lahum nasibum minal mulk. Apakah ataukah lahum nasibun, untuk mereka ada bagian minal mulk, dari kekuasaan. Apakah kalau ada bagian untuk mereka dari kekuasaan? Maksudnya, apakah kalau orang-orang munafik itu mempunyai kekuasaan? Faizan, maka kalau demikian, maka jika demikian, kalau begitu, la yu'tunan nasa nakira, la yu'tuna, mereka tidak akan memberikan an-nasa, kepada manusia, kepada orang, nakira, sedikit pun. Ayat ini oleh Kementerian Agama diterjemahkan begini. Amlahum nasibum minal mulk, ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan atau kekuasaan?
fa idzal la yu'tunan nasa nakira. Meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan atau kebajikan kepada manusia. Jadi menurut ayat ini Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kalau orang-orang munafik itu berkuasa, mereka tidak akan memberikan bagian dari kekuasaan itu kepada orang lain, bahkan kepada rakyatnya sendiri, sedikit pun. Kekuasaan itu akan mereka pegang sendiri, hasil dari kekuasaan itu akan mereka makan sendiri. Tidak akan mereka memberikan kekuasaan sedikit pun kepada orang lain, memberi apa yang bermanfaat untuk orang lain, tidak akan. Itu sebabnya kenapa kita dilarang menjadikan orang munafik sebagai pemimpin, tidak boleh. Karena kita akan hidup menderita. Nah, ini ayat ini saudara bisa kita bandingkan ke Kementerian Agama tadi dengan tafsir yang ringan saja dulu. Ya, tadi ayat berapa tadi, Pak? 53. 52 dulu ya. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itu orang-orang yang Allah melaknat mereka. Melaknat mereka maksudnya azabahum, menyiksa mereka. Di dalam tafsir Ibnu Abbas diterangkan ini ayat untuk orang-orang Yahudi. Ayat ini ditujukan pada orang-orang Yahudi yang kalau mereka berkuasa sama dengan orang munafik itu, tidak akan memberikan kekuasaan sedikit pun kepada orang lain, dipegang semuanya. Itu sebabnya orang Yahudi kepingin menguasai seluruh dunia. Amerika, Israel kepingin berkuasa di Timur Tengah itu, karena di sana banyak tambang minyak, banyak macam-macam. Mereka kepingin menguasai itu, makanya ada perang terus sampai hari ini, enggak berhenti-berhenti. Perang itu untuk apa? Untuk merebut wilayah, atau kalau tidak wilayah yang direbut, kekayaan di wilayah itu yang direbut. Tuh. Mereka itu orang-orang yang dilaknat Allah bil jizyah, dengan harus membayar jizyah, pajak itu. Wa may yal'anillah, dan barang siapa Allah melaknat, siapa yang dilaknat Allah yu'adzibuhu fid dunya wal akhirah. Orang yang dilaknat oleh Allah menurut tafsir Ibnu Abbas maksudnya orang yang diazab oleh Allah di dunia dan di akhirat. Falan tajidalahu, maka tidak akan engkau mendapatkan untuk dia ya Muhammad, wahai Muhammad, nasiro, penolong. Nasiro diartikan manian, yang mencegah, yang menghalangi, min adabihi, dari adab Allah. Ini tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Jalalain, ulaikal ladzina la'anahumullah wa may yal'anhu. Itu kalau tafsir Ibnu Abbas tidak disebutkan siapa yang dilaknat ini. Ini berlaku umum. Siapa saja, mau orang Yahudi, mau orang munafik, bahkan mau orang muslim sekalipun. Kalau Allah sudah melaknat mereka, wa may yal'anhu, kata tafsir Jalalain, siapa yang Allah melaknat dia, wa may yal'anhu Allahu, dan siapa yang Allah melaknat dia, falan tajidalahu nasira, maka tidak akan engkau mendapatkan untuknya penolong. Sama, nasiran dijadikan manian min adzabihi, sama dengan tafsir Ibnu Abbas tadi. Sebagai pembanding yang lain lagi, kita lihat tafsir yang agak besar. Ya, di tafsir Al-Baghawi. Coba kita lihat surat An-Nisa ayat 52 dan 53. Ini tafsir Al-Baghawi. Oh, panjang dia. Ini orang-orang yang disebut tadi ini adalah orang-orang yang beriman kepada jibti wa tauhid. Nih, yu'minuna bil jibti wa tauhid di ayat sebelumnya. Orang-orang yang beriman kepada jibti nama berhala. Tauhid juga berhala. Jadi yang mereka sembah bukan Allah. Berhala itu bisa berupa apa? Bisa berupa patung.
Zaman Nabi dulu, zaman orang Arab dulu di Mekah berupa patung, betul-betul patung yang mereka namakan Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Kalau sekarang tauhid itu bisa berupa setan. Setan yang mereka sembah, bukan lagi mengikuti kemauan Allah tapi kemauan setan. Tauhid bisa juga berupa uang. Tauhid bisa juga berupa kekuasaan. Tauhid bisa juga berupa wanita. Tauhid bisa juga berupa pemimpin yang dianggap seperti Tuhan. Apa kata dia harus turuti, nggak boleh dilawan. Padahal kita hanya boleh mentaati tanpa reserve, tanpa syarat, itu hanya kepada Allah saja. Padahal Allah tidak boleh. Ya, itu orang-orang yang beriman kepada tauhid dan jibt. Nah, terus ayat yang sedang kita bicarakan tadi adalah ayat 52. Oh, ini kelewatan sebentar. Ulaika mana nih, bentar ya. Oh, tidak diterangkan oleh Imam Al-Baghawi, dilewati gitu aja. Beliau langsung membahas ayat 50. Ini nih. Ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Titik, enggak ada penjelasan apa-apa Imam Al-Baghawi. Wis celok ini kenapa kalau enggak dijelaskan? Karena udah jelas ini, enggak usah perlu tafsir. Mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah, wahai Muhammad, siapa yang dilaknat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan penolong untuk dia. Nabi aja tidak bisa menolong dia. Ya, kecuali Allah sendiri. Lalu beliau Imam Al-Baghawi langsung melompat ke ayat 53. Amlahum, ataukah mereka memiliki, yakni alahum, apakah mereka memiliki? Nah, mim di sini ini mim silah. Apakah mereka memiliki nasibun, satu bagian, nasibun hadzun, bagian, minal mulk, dari kekuasaan, wahada ala jihatil ingkar. Jadi kalimat ini arahnya itu pengingkaran. Yakni maksudnya laisa lahum minal mulki syai'un walau kana lahum minal mulki syai'un. Tidak ada bagi mereka kekuasaan sedikit pun walaupun ada, walaupun mereka memiliki kekuasaan, sesuatu kekuasaan. Maksudnya orang-orang yang menyembah kepada tauhid ini, orang Yahudi atau orang munafik ini, itu mereka itu kalau punya kekuasaan, padahal kekuasaan itu sebetulnya tidak ada. Kekuasaan itu ada pada mereka karena Allah yang beri kekuasaan itu. Tapi kalau mereka mempunyai kekuasaan, faidan, maka kalau demikian, maka jika demikian, la yu'tunan nasa nakira, mereka tidak akan memberikan kepada manusia sedikit pun. Ya. An-nakir, wan nakir, kata nakir ini an-nuklah. Satu barang yang kecil gitu, sedikit pun. Kenapa manusia yang diberi kekuasaan, kalau orang Yahudi atau orang munafik ini diberi kekuasaan, mereka bersifat seperti itu, nggak mau memberikan manfaat kepada orang lain dengan kekuasaannya. Padahal mereka bisa memberi manfaat dengan kekuasaan itu kepada orang lain. Orang kalau berkuasa menjadi penguasa di Pertamina gitu misalnya gitu ya, dia bisa memberikan subsidi dengan BBM itu kepada rakyat banyak sebetulnya. Tapi mereka nggak mau, diambil sendiri. Ada sampai 1 triliun itu kan korupsinya itu. Dan sampai hari ini percaya nggak akan diuntus itu, nggak akan diusut itu. Lihat, sudah ikuti terus saja. Nggak akan itu diselesaikan. Ya, andai kata diselesaikan pun yang dikorbankan nanti orang-orang kecilnya, atas-atasnya nggak akan disentuh. Itu model Yahudi itu begitu. Orang Yahudi kan sudah diterangkan oleh Nabi, mereka itu kalau yang berbuat salah, pembesar-pembesarnya nggak akan dihukum. Kalau yang berbuat salah rakyat kecil dihukum. Itu model Yahudi begitu itu. Dan itulah yang dipakai oleh manusia di seluruh dunia ini. Nah, ini dari Al-Qur'an sudah disebut, Pak. Jadi Al-Qur'an sudah ngajari kita segala macam sifat watak manusia itu sudah disebut semuanya dalam Al-Qur'an. Termasuk watak kita. Kalau kita punya watak yang buruk, dalam Al-Qur'an sudah ada ayatnya, menegur kita itu ayat. Itu. Ya.
Ini jadi mereka tidak akan memberikan sedikit pun kekuasaan. Ini tafsir Al-Baghawi. Ibnu Katsir ngomong apa tentang ayat ini? Coba surat An-Nisa ayat 52 ya dan 53. 52 enggak ada di sini ya. Ini ada sebuah hadis yang menarik ini. Qala Umar bin Khattab, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Umar bin Khattab, Umar bin Khattab pernah berkata, "Man qala ana mu'min fahuwa kafir." Barang siapa yang dia berkata, "Aku orang yang beriman," maka dia itu orang yang kafir. Halo. Jangan tidur loh. Umar bin Khattab ini bukan nabi beliau, sahabat nabi yang utama. Kata sahabat Nabi Umar bin Khattab ini mengatakan, siapa yang mengatakan aku beriman, kata Umar bin Khattab, dia itu kafir. Waman qala, dan siapa yang berkata huwa alim, aku ini, bahwa dia ini adalah orang yang alim, orang yang pinter, fahuwa jahil, maka sebetulnya dia itu bodoh. Siapa yang mengatakan aku ini pintar, itu bodoh tuh orang itu, kata Umar bin Khattab. Wa man qala, dan siapa yang berkata huwa fil jannah, bahwa dia akan masuk ke surga, fa huwa finnar, maka dia sebetulnya di neraka. Itu omongannya Umar bin Khattab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan saya beriman. Belum, Pak, kita ini sedang diuji oleh Allah. Apakah kita sudah betul-betul beriman atau belum, itu nanti pengumumannya waktu kematian. Geng, kamu sudah habis waktunya dan kamu sudah lulus. Kamu kembali ke tempat asalmu. Kembali ke sini. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Alangkah senangnya kalau kita waktu mati dibisiki kalimat seperti itu oleh malaikat. Masya Allah. Nah, terus ini panjang nih Ibnu Katsir nih. Memang Ibnu Katsir kalau menerangkan ayat itu kemana-mana sidin itu. Beliau itu ini ada ayat fala tuzakku anfusakum segala. Maka janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia Allah itu lebih tahu siapa yang bertakwa. Jadi kita jangan pernah merasa diri kita ini sudah suci, sudah enggak punya dosa, kita orang yang paling baik, enggak boleh sama sekali. Jangan pernah mengatakan bahwa kita ini sudah baik, jangan. Ya, apalagi mengatakan saya yang paling baik, saya yang paling benar, jangan. Ya, itu dilarang oleh Allah. Nah, belum sampai ini, sudah 3 lembar nih, belum sampai. Mana ayatnya ini? Waduh, banyak jenar. Ibnu Katsir ini kalau menerangkan itu uyuh sampean membaca itu. Nah. Waduh, Masya Allah. Masya Allah, ini loh. Aduh. Ini yang bikin sampean mengantuk ini kalau begini nih. Nah. Aku buat tadi aja ngantuk, apalagi diam gini nih. Ya, teruskan aja tidurnya, enggak apa-apa. Ya. Kenapa orang-orang munafik itu kalau punya kekuasaan mereka tidak mau memberikan manfaat kekuasaan sedikit kepada orang lain? Karena bakhil, medit. Orang harus sudah berkuasa, Pak, medit. Tahu medit? Pengasit. Kita juga bisa begitu loh, jangan menyangka. Kita aja belum berkuasa. Coba kalau kita diberi kekuasaan, bisa juga kita berubah, Pak. Makanya orang Amerika yang ngomong ini bukan hadis, bukan Quran. Tapi dia ahli psikologi, ahli apa dia gitu.
Kalau kamu ingin melihat watak asli seseorang, berilah dia kekuasaan, maka kamu akan lihat watak aslinya. Waktu belum berkuasa ya kelihatannya baik-baik, Pak. Disapa orang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu berkuasa, assalamualaikum. Siapa kamu? Aku nggak kenal. Nggak kenal gimana? Aku ini RT yang penduduknya aku sampai suruh nyoblos sampean semalam itu loh. Astagfirullahaladzim. Aku ini Pak RT itu, yang nyuruh wargaku menyoblos sampean itu. Masa nggak kenal sama aku ini? Itu contoh aja misalnya ya. Jadi kalau mereka berkuasa mereka bakhil, maka dari itu faizal la yu'tunan nasa nakira, maka mereka tidak akan memberikan kekuasaan itu kepada kepada orang lain sedikit pun. Li'annahum laukana lahum, karena kata Ibnu Katsir, kalau ada untuk mereka nasibum minal mulki, satu bagian saja dari kekuasaan, satu bagian saja. Kekuasaan kan luas ini kalau dalam satu negara. Ada kekuasaan di bidang kementerian apa, ada di BUMN apa, di UBN apa, kan banyak. Ada di bidang perdagangan, ada di bidang hukum, ada di bidang sosial, ada di bidang politik, ada di bidang apa saja sudah. Mereka tidak akan beri kesempatan kepada orang lain sedikit pun. Dikuasai oleh mereka semuanya. Masya Allah. Nah, tuh Pak, ini kita sudah diajari oleh Allah lewat ayat-ayat Al-Quran. Nah, kita langsung dari ayat 52 dan 53 dari surat An-Nisa ini tadi. Lalu saudara saya bawa piknik lagi ke ayat 56. Enggak kalah penting ayat 56 ini. Ya. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Ini peringatan buat kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, para muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa yang jarang dibacakan di khutbah-khutbah, jarang disampaikan di majelis-majelis taklim dimanapun, jarang disampaikan di televisi-televisi yang ada di republik ini. Allah menyatakan, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka kafir, mereka mengingkari bi ayatina, kepada ayat-ayat kami. Mengingkari kepada ayat kami maksudnya mengingkari Al-Quran. Gak percaya sama Al-Quran, gak mau peduli dengan Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, ya, kita lihat langsung dengan tafsirnya aja deh, biar enggak lama. Tafsir Ibnu Abbas lagi. Ini kok dua-duanya jalan lain. Ini ayat 56 ya. Nih. Innalladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari kepada ayat-ayat kami, mengingkari atau kafir kepada ayat kami maksudnya bi Muhammadin wal Quran. Orang-orang yang mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah dan mengingkari Al-Quran sebagai wahyu Allah. Saufa ini artinya akan, tapi untuk waktu yang lama. Akan tapi masih lama. Kalau saja itu akan juga, tapi dekat waktunya. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Nah, itu. Kalian akan mengetahui, kemudian sungguh kalian akan mengetahui. Tapi aku mau tanya, nanti masih lama. Nanti di hari kiamat baru tahu, sekarang enggak bisa tahu. Dan ini juga begitu. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari kepada ayat-ayat kami, kepada Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad, saufa nuslihim, saufa akan. Wahada wa'idun lahum, dan ini ayat adalah ancaman, peringatan untuk mereka, orang-orang yang kafir mengingkari kepada ayat-ayat Allah. Akan nuslihim, kami masukkan mereka, nuslihim nudkhiluhum, kami akan masukkan mereka naron, ke neraka, fil akhirati, di akhirat nanti.
Nanti kalau sudah masuk neraka, Allah sebutkan keadaan mereka. Kullama nadijat, setiap kali mengelupas. Ya, ihtaraqat diartikan nadijat itu ihtaraqat, terbakar. Coba kulit sampean kalau kena api mengelupas itu, Pak. Mula-mula melepuh dulu. Aduh, ini rokok nih kena, ini aku kena rokoknya si anu tadi ini sekarang keluar air ini. Habis keluar air nanti pecah, kelupas. Kulitnya mengelupas. Nah di neraka juga begitu. Setiap kali mengelupas juluduhum, kulit-kulit mereka, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti pada mereka kulit yang lainnya. Jadi orang nanti Pak dimasukkan dalam neraka, hangus. Allah ganti lagi kulit yang baru, merasakan panas lagi, hangus, diangkat lagi, masukkan lagi, terus kayak gitu. Nih, kayak gini misalnya nih. Ini orang, kepalanya di bawah. Masukkan ke neraka, terbakar, hangus toh, diangkat lagi oleh malaikat. Kulitnya utuh lagi, masukkan lagi, wah hangus, diangkat lagi. Terus kayak begitu tuh tiap hari. Mau sampai digitukan? Nah, kalau nggak mau ya beriman kepada ayat Allah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ini untuk apa Allah memperlakukan mereka seperti itu? Liyadzukul azab. Ini tadi badalnahum juludan ghairaha kullama nadijat juluduhum, nadijat juluduhum. Bu Aminah, kalau tak mati ketemu dengan jim, taknya terdengar apa enggak? Hah? Ada nadijat juluduhum, enggak diidghamkan toh? Nah, ya sama dengan pelajaran yang saya terima berarti. Kullama nadijat juluduhum, ada sedikit terdengar ya. Tidak full, tidak berubah menjadi huruf jim, enggak. Setiap kali terbakar kulit mereka badalna jadidna, kami barukan lagi. Juludahum, julud kulit-kulit mereka liyadzukul azab, supaya mereka merasakan azab. Nah, kalau nggak digitukan nggak merasakan. Kalau udah gosong dibakar terus ya nggak terasa. Diangkat lagi, hidup lagi dia, masukkan lagi, terus kayak gitu terus Pak, masya Allah. Jangan masuk ke sana. Nah, sudah. Ini ayat 56 ya. Ini ayat-ayat ini berbicara tentang apa sih? Ayat-ayat An-Nisa 56, 57, 58 ini Pak. Berbicara tentang kepemimpinan. Berbicara tentang pemimpin dengan rakyatnya. Bagaimana seharusnya. Allah ngajarin kita lewat Al-Quran ini. Mulai dari pemimpin yang paling kecil, pemimpin rumah tangga, sampai pemimpin yang paling tinggi. Kalau dalam satu negara namanya presiden, atau dalam satu kerajaan namanya raja. Bagaimana hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya? Ini diajarkan oleh Allah di ayat mulai dari ayat 56 sampai 57, khususnya 58 59. Pada ayat 56 tadi Allah berbicara tentang orang-orang yang kafir kepada Al-Quran, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Ingat itu Pak. Makanya kita jangan pernah kafir kepada Al-Quran. Walaupun kita baca Al-Quran tapi kita kafir, dan itu bisa terjadi loh. Ya. Masuk neraka, enggak peduli Allah itu. Sebaliknya kalau kita kepengen tidak masuk neraka, ayat 57. Walladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang mereka beriman dan mereka beramal soleh. Nah, kalau kita beriman kepada Al-Quran, pasti kita akan beramal soleh. Karena iman dan amal soleh tidak bisa dipisahkan. Yang bisa beramal soleh itu hanya orang yang beriman, ya. Dan orang yang beriman kalau beramal pasti amalannya soleh, pasti. Kalau ada orang dia beriman, kita melihat dia beriman nih, dia sudah bersahadat, sudah masuk Islam nih, tapi amalannya tidak soleh, tidak baik, itu bukan orang yang beriman itu. Kalau orang yang beriman pasti beramal soleh. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman dan beramal soleh, kalau tadi innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro kullama
nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Bunyinya begitu tadi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Al-Quran, kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Setiap kali di dalam neraka kulitnya terkelupas, terbakar, kami ganti kulit yang baru supaya mereka merasakan azab. Tuh. Nah, sebaliknya yang tidak diperlakukan seperti itu di akhirat nanti adalah walladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang mereka beriman dan beramal soleh, bukan saufa nuslihim naro, tapi sanudkhiluhum jannat, kami akan memasukkan mereka ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, selalu mengalir di bawah tempat-tempat tinggal mereka sungai-sungai surga, khalidina fiha abada, mereka tinggal di dalam surga selama-lamanya, gak akan pernah keluar dari surga. Kalau orang masuk neraka, ada yang bisa keluar karena dikeluarkan oleh Allah. Tapi kalau dia mau keluar sendiri gak bisa. Karena Allah tahu orang ini dulu, walaupun dia jahat, walaupun dia kurang ajar, menjengkelkan orang banyak, tapi masih ada iman dalam hatinya. Masih ada iman walaupun cuma seberat zarrah, walaupun cuma seberat semut kecil atau seberat biji kulit kurma, sebesar kulit biji kurma. Kalau sampai makan kurma buka puasa, itu kan ada bijinya. Bijinya itu ada kulitnya itu. Nah itu zarrah. Atau semut kecil, ada yang mengatakan zarrah semut kecil, atau ada yang mengatakan zarrah itu debu, atau ada yang mengatakan zarrah itu unsur kimia yang paling kecil. Apa itu? Ya atom, elektron, atau ya pokoknya benda yang paling kecil. Walaupun dia jahat, tapi kalau masih ada iman dalam hatinya, dia akan masuk neraka sampai menebus dosa di sana, lalu Allah akan mengeluarkan dia. Pada akhirnya terus dimasukkan ke dalam surga. Nah, kalau sampean mau begitu ya boleh, silakan. Tapi kalau nggak mau ya udah jangan coba-coba lah. Nggak enak Pak di neraka itu, nggak enak. Di rumah kita aja kalau AC mati, PLN mati nggak enak kok. Dalam mobil kita kalau AC mati pas panas-panas itu nggak enak. Itu baru di dalam mobil. Apalagi kalau di dalam neraka sana. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh tadi bukan hanya mereka tinggal di surga selamanya, tapi apa? Lahum, untuk mereka, fiha, di dalamnya, di dalam surga sana, azwajum mutahharah, ada pasangan-pasangan yang suci, yang disucikan. Kalau laki-laki masuk surga diberi istri lagi oleh Allah. Istri surga, orang surga. Bukan istrinya di dunia, bukan. Istri dunia juga akan dikumpulkan lagi dengan dia kalau sama-sama beriman. Tapi kalau suaminya beriman, istrinya kafir kayak Nabi Nuh alaihissalam atau kayak Nabi Lut alaihissalam. Nabi Nuh masuk surga, istrinya masuk neraka. Lah istri Nabi saja ada yang masuk neraka, apalagi istri orang biasa, Pak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Na'udzubillah min syarri dzalik. Mereka di dalam surga akan diberi pasangan-pasangan yang suci. Ya, kalau laki-laki dikasih 2 bidadari 1 orang, ya, selain istrinya yang di dunia dulu dipertemukan lagi. Kalau istrinya 4 semuanya masuk surga, yang 4-4-nya dipertemukan lagi, masih tambah lagi 2. Dan 4 orang istri gak akan cemburu, karena sifat cemburunya sudah dicabut oleh Allah. Nah, gak akan ada saling lempar sandal sampai lempar piring, gak ada. Ya. Kemudian bukan hanya itu, wa nudkhiluhum dzillan dzalila, dan kami akan memasukkan mereka ke dalam naungan yang menaungi, naungan yang sebenar-benar naungan. Maksudnya kami akan tempatkan di surga di tempat yang naung, nggak pernah merasakan panas. Mereka berjalan kaki kemanapun ditutupi oleh awan, diiringi oleh awan, jadi nggak kepanasan. Dan matahari di akhirat sana, di surga sana tidak panas. Beda dengan matahari yang ada di dunia ini. Ya, sudah sampai sini selesai berbicara. 2 ayat ini berbicara tentang orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah dan orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah. Saudara mau milih yang mana? Silahkan. Allah tidak memaksa kepada manusia.
kamu harus masuk Islam, kamu harus beriman kepada Al-Quran. Allah nggak pernah memaksa. Kau mau masuk Islam, mau beriman kepada Al-Quran, silahkan. Nggak mau juga silahkan. Tapi masing-masing ada akibatnya, ada efeknya, ada dampaknya. Setelah itu Allah berbicara, setelah berbicara tentang orang manusia ini secara umum, di antara manusia yang banyak ini ada yang beriman dan ada yang kafir. Allah sudah jelaskan kalau yang beriman ini begini, kalau yang kafir itu begini. Nah, lalu Allah berbicara tentang kepemimpinan antara rakyat dengan pemimpinnya dan antara pemimpin dengan rakyatnya. Bagaimana kata Allah? Ayat yang ke-58 ini adalah ayat-ayat yang ditujukan kepada para pemimpin-pemimpin manusia, mulai dari skup yang paling kecil yaitu skup dalam rumah tangga sampai skup yang paling besar dalam negara yang namanya presiden atau raja atau dalam dunia internasional. Ya, Allah berfirman begini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Ini ayat ditujukan oleh Allah untuk para pemimpin. Wahai para pemimpin di antara manusia ini, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai negara. Ingat, Allah sudah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah itu ya'murukum, selalu memerintahkan kepada kalian wahai para pemimpin, antu addul amanati ila ahliha, antu addu, untuk menunaikan, untuk agar kalian menunaikan al amanati, amanat rakyat itu ila ahliha, kepada pemiliknya. Pemilik amanah ya rakyat ini. Rakyat memberikan amanah kepada para pemimpin sehingga dia terpilih menjadi pemimpin. Amanah itu apa sih? Kepercayaan. Saya berikan kepercayaan saya kepada antum, kepada kamu, untuk menjadi pemimpin kita, mengatur urusan kita. Nah, pemimpin ini kalau sudah diberi amanah, disuruh oleh Allah menunaikan amanah itu kepada pemiliknya. Dia menjadi pemimpin suatu rakyat, maka dia harus mengurusi rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Jangan diabaikan, dengan dicuekin rakyatnya. Seorang bapak tidak boleh cuek kepada istri dan anak-anaknya, enggak boleh. Ya. Seorang kepemimpin tidak boleh cuek kepada orang-orang yang di bawah kepemimpinannya, tidak boleh. Harus diurusi itu dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kalian menghukumi, memutuskan di antara manusia, apabila memutuskan perkara di antara manusia, menghukumi perkara di antara manusia, antahkumu bil adl, agar kalian menghukumi dengan adil. Jadi kalau membuat keputusan itu harus adil. Antara buruh dengan majikan bikin undang-undang harus adil. Semuanya dapat keuntungan. Buruh dapat keuntungan, dapat haknya, pemimpin majikan dapat haknya juga, imbang. Enggak boleh apa namanya? Enggak boleh enggak imbang. Kalau enggak imbang namanya enggak adil. Ya. Jadi harus sama-sama mendapatkan keuntungan. Buruh bisa kaya raya karena ada majikan bisa kaya raya karena ada buruhnya. Kalau enggak ada buruh enggak ada orang akan kaya raya, Pak. Itu buruh-buruh itu kadang-kadang bekerja itu terpaksa karena cari pekerjaan susah. Akhirnya dia bekerja di situ digaji seberapa pun dia terima. Padahal dia bisa mendapatkan lebih dari itu sebetulnya dari majikannya, tapi dia enggak mau ngasih. Kenapa? Ya tadi kebanyakan manusia kalau sudah ar-ra'a hustagna, sudah melihat dirinya merasa cukup, merasa kuat, merasa kaya, dia cenderung melampaui batas. Ya. Innal insana layat gho. Sesungguhnya manusia itu cenderung untuk melampaui batas, melewati batas ar-ra'a hustagna, ketika dia melihat dirinya sudah merasa kaya,
sudah merasa berkuasa, sudah merasa cukup, dia akan merendahkan orang lain. Itu biasanya begitu. Nah, kita jangan begitu ya. Jadi itu yang kedua. Innallaha nimma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi nasihat kepada kalian dengannya. Allah itu sebaik-baik pemberi nasihat. Pemberi nasihat yang paling baik itu ya Allah itu. Nah, setiap pemimpin ini punya wazir, punya pembantu. Kalau zaman dulu pembantunya raja namanya Perdana Menteri, kemudian dibantu lagi oleh menteri-menteri kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang presiden dengan segala menteri-menterinya itu. Nah, presiden yang baik, presiden itu akan baik kalau menterinya ini baik semua. Presiden akan tidak baik kalau diantara menterinya ada yang tidak baik. Itu ajaran dari Allah, dari Rasul, bukan dari Sugeng ini, bukan dari saya. Jadi kalau mengangkat pembantu menteri harus orang yang cakap dalam bidangnya dan dia orang yang amanah, yang terpercaya, yang bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ya, bukan mengurusi dirinya, bukan mengurusi keluarganya, bukan mengurusi kelompoknya, bukan mengurusi partainya lagi, sudah bukan. Kalau sudah menjadi pemimpin rakyat Indonesia tidak boleh mengurusi partainya saja, nggak boleh. Mengurusi rakyatnya ini yang partainya maupun yang bukan partainya. Itu ajaran Islam. Allah itu sebaik-baik yang beri nasihat kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar apa saja yang kalian ucapkan walaupun sembunyi-sembunyi, rapat di hotel rahasia. Sebasiran, Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Ini ayat untuk para pemimpin. Allah itu adil. Kalau Allah bikin aturan untuk para pemimpin, Allah juga bikin aturan untuk rakyat, untuk para rakyat. Ini ayat untuk rakyat. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat yang ke-59. Wahai orang-orang yang beriman, atiullah, nomor satu, taatlah kalian kepada Allah dalam kehidupan ini. Yang harus kita taati dalam kehidupan ini, wahai bapak ibu dan sekalian yang sudah mengaku beriman ini, nomor satu itu Allah yang kita taati. Apa perintah Allah kita laksanakan, apa larangan Allah kita hindari. Satu, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul itu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nomor satu kita taat kepada Allah, nomor dua taat kepada Rasul. Baru kemudian kepada kedua orang tua, tapi tidak sebut di sini karena ini sedang berbicara tentang rakyat dan kepemimpinan. Allah langsung menyebut wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulil amri di antara kalian. Ulil amri, uli itu hanya orang yang mempunyai al-amri urusan atau orang yang memegang urusan. Setiap kita punya urusan ada pemimpinnya. Dalam suatu urusan ada pemimpinnya, ada yang dipimpin. Dalam rumah tangga ada pemimpin, ada yang dipimpin. Dalam satu RT ada pemimpin, ada yang dipimpin. Pemimpin RT ya ketua RT. Yang dipimpin ya warga RT tersebut. RT bikin peraturan, ya tidak boleh mabuk-mabukan di RT ini, tidak boleh berjudi di RT ini. Itu RT yang baik itu. Yang baik dan berani, dia akan menulis pengumuman untuk warganya begitu. Jangan ya warga-warga saya, janganlah sampean tuh main judi di sekitar sini, jangan berbuat jahat di sini ya. Kita sama-sama harus rukun. Namanya RT, rukun tetangga. Jadi tetangga itu kita bikin rukun, damai, aman, tentram, sentosa, walaupun berbeda hukum, walaupun berbeda agama, walaupun berbeda partainya, walaupun berbeda organisasinya, walaupun berbeda pekerjaannya dan status sosialnya. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada para pemimpin-pemimpin minkum, di antara kalian atau dari kalangan kalian. Fa in tanaza'tum, maka jika kalian berselisih maka jika terjadi perselisihan antara rakyat dengan para pemimpinnya, apa jalan keluarnya? Kalau pemimpin mengeluarkan suatu statement atau suatu peraturan, pajak naik 12% misalnya, rakyat gak setuju, misalnya kayak begitu dah. Terus bagaimana jalan keluarnya kalau ada perselisihan antara rakyat dengan pemimpin? Allah nasihati,
Fa in tanaza'tum, maka jika kalian berselisih fi syai'in dalam sesuatu hal, farudduhu, maka kembalikanlah dia, maka pulangkanlah atau kembalikanlah perselisihan itu, sesuatu yang diperselisihkan itu, ilallahi war rasul, kepada Allah dan kepada Rasul. Kepada Allah maksudnya kepada Al-Quran, kepada Rasul maksudnya kepada hadis. Nah, ini jalan keluarnya. Lah kita hidup gak pernah memperhatikan Al-Quran, gak pernah memperhatikan hadis, ya ini yang terjadi. Udah pemimpinnya semau gue, rakyatnya ya apa boleh buat. Mau ngapain, ngelawan juga gak bisa, mereka berkuasa kok. Tapi Allah sudah menasihati ini ya. Kalau kalian jadi rakyat, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah para pemimpin kalian. Kalau ada perselisihan maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian adalah orang-orang yang kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itulah sebaik-baik dan sebagus-bagus kesudahan. Sebaik-baik akhir, sebaik-baik kesudahan adalah ketika ada perselisihan disudahi, diakhiri dengan cara mengembalikan yang diperselisihkan itu kepada aturan Allah dan Rasulnya. Itulah perlunya kita belajar aturan Allah, Al-Quran ini. Itulah perlunya kita belajar aturan Nabi atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi ayat 58, 59. Nih, ada 5 menit lagi ini. Ini antara 61 dengan 65 ini mana yang lebih penting ya? 61 bunyinya begini Pak, Bu. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ilar rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Wa idza, dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka, wahai Muhammad, kalau engkau mengatakan kepada mereka wahai Muhammad, kepada mereka orang-orang Mekah, orang-orang Madinah itu, ta'alau, marilah kalian semua, ila ma anzalallahu, menuju kepada apa yang Allah telah turunkan. Ayo kalian semua warga Mekah, warga Madinah, kalau di sini warga NKRI, ayo semuanya kita sama-sama kembali kepada Al-Quran, ajaran agama. Wa ilar rasul, dan kepada Rasul, kepada sunnah Nabi, aturan Nabi. Ya, kalau kamu mengatakan seperti itu kepada mereka Muhammad, ra'aital munafikin, kamu mah pasti melihat orang-orang munafik itulah yang yasudduna angka sududa. Yasudduna, mereka akan menghalang-halangi, angka darimu, sududan, sebenar-benar menghalangi. Orang-orang munafik itulah yang akan menghalangi kamu dengan sebenar-benar menghalangi. Jadi orang munafik itu sangat berbahaya Pak. Orang munafik itu musuh dalam selimut. Brutus. Kalau sama kita baca sejarah, cari, ketik di Google Brutus. Siapa itu Brutus? Nama siapa itu? Apa sepak terjangnya dalam kehidupannya waktu dulu itu? Pengkhianat, musuh dalam selimut, itu paling berbahaya itu. Musuh yang paling berbahaya. Karena di depan kita dia baik, di belakang kita dia nusuk dari belakang. Nah itu loh, makanya pemimpin itu harus cerdas, harus tahu. Nah supaya mereka tahu, minta tolong kepada Allah untuk dibantu menjadi pemimpin yang baik. Jangan minta tolong kepada manusia. Manusia itu gak bisa dipercaya kebanyakannya kok. Kecuali manusia yang kita minta tolong, manusia yang beriman, yang amanah. Nah itu bisa kita minta tolong. Ingat Muhammad, kalau kamu mengajak mereka manusia ini seluruhnya ini kepada Al-Quran dan Sunnah, yang akan menghalangi kamu pertama kali itu bukan orang-orang kafir itu, bukan. Justru orang-orang muslim itu sendiri, tapi yang munafik. Itu loh Pak. Itu bahaya kan? Nah ini ayat 61. Satu lagi ayat 65.
Nah, habis itu baru sampean boleh tidur sepuasnya. Nah, ini ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala, maka sungguh kata Allah, wa rabbika, demi Tuhanmu wahai Muhammad, la yu'minuna, mereka itu tidak akan beriman Muhammad, tidak dianggap oleh Allah sebagai orang yang beriman, hatta sampai yuhaqqimuka, mereka mau menjadikan hakim kepadamu wahai Rasulullah, fima syajara bainahum, pada apa saja yang berselisih di antara mereka, pada apa saja yang mereka perselisihkan. Summa, kemudian, jadi maksud ayat ini begini Pak, demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka manusia itu tidak akan dikatakan bahwa mereka itu beriman sampai mereka mau berhukum kepada hukum yang kamu kerjakan, yang kamu laksanakan, yang kamu pakai untuk memutuskan perkara yang ada di antara mereka. Jadi itulah yang saya bilang Pak, perkara-perkara di dunia ini yang sudah selesai di pengadilan di dunia ini, nanti di akhirat masih diungkit lagi nanti di akhirat itu. Karena di sini tidak dipakai hukum Allah. Hukum yang dipakai hukum manusia. Undang-undang yang dipakai undang-undang bikinan manusia. Berlakunya cuma di dunia ini saja. Nanti akan diurus lagi di akhirat, Pak. Maka jangan main-main sampean. Berbaik-baiklah dalam segala urusan. Urusan dengan istri yang baik, urusan dengan suami yang baik, urusan dengan anak-anak yang baik, urusan dengan tetangga yang baik-baik saja, urusan dengan atasan juga yang baik, urusan dengan bawahan juga yang baik, urusan dengan masyarakat juga yang baik. Itu ajaran Islam itu begitu. Mengajari kita untuk berurusan dengan siapapun, urusannya itu selalu urusan yang baik. Kalau diajak melakukan satu urusan yang tidak baik, jangan mau. Ayo kita rapat ngapain? Membahas bagaimana supaya kita dapat duit banyak. Caranya bagaimana? Susah sekarang cari uang. Terus bagaimana? Ya kita mintai warga ini, paksa, setor kepada penjaga keamanan desa. Gak boleh kayak gitu, gak boleh. Ya, jangan. Cari uang itu jadi buruh dapat uang kok. Tukang ngepel aja dapat uang kok. Tukang cuci dapat uang. Ya, walaupun tidak banyak. Kalau tukang cuci uang tuh banyak. Money laundry itu loh Pak. Nah, itu banyak uangnya yang dicuci banyak itu. Kalau uangku kan kecuci bukan dicuci. Dan cuma berapa ratus saja paling. Ya. Jadi kata Allah, manusia itu tidak dianggap beriman sampai mereka mau berhukum dengan hukum Allah. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka harajan, keberatan, mimma qadaita, dari apa yang engkau putuskan, wa yusallimu, dan mereka menyerah, tasliman, dengan sebenar-benar menyerah. Jadi kalau kita ada perselisihan antara suami istri, ada perselisihan, bagaimana menyelesaikannya? Pakai Al-Quran, pakai hukum Allah ini, pakai Al-Quran, pakai sunnah. Ada urusan antara orang tua dengan anaknya, pakai Al-Quran, pakai agama untuk menyelesaikan. Ada urusan seorang dengan tetangganya, pakai aturan agama. Kan kita orang beragama. Lagi kita beda agama, ya pakai aturan agama dia, pakai aturan agama kita. Ayo diadu mana yang adil. Itu loh. Ya. Manusia tidak akan dianggap beriman oleh Allah sampai mau berhukum dengan hukum yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka akan menyerah dengan keputusan apapun yang sudah diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang beriman itu kalau sudah diputuskan oleh hakim, dia harus menerima keputusan hakim tadi. Tapi hakim yang mengadili orang pakai hukum Allah. Yang ada sekarang ini tidak pakai hukum Allah, pakai KUHP, pakai KUH Perdata. Beda Pak. Kata orang sana tuh ngomong KUHP, kasih uang habis perkara. Tuh kata orang sana loh ya. Nah, kalau saya nggak tahu saya sudah.
Dah sampai di sini aja dulu, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma sil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma ansur man nasarad din wa khdhul man khadalal muslimin. Allahumma ansuril mustad'afina minal mu'minin. Allahumma anji ikhwanana fi Filastin wa fi sa'iri buldanil muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami dan orang-orang tua kami. Berilah kami semuanya ya Allah kesehatan dan kekuatan. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, berilah kami kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini, kemudahan dalam segala urusan kami, urusan keluarga kami, urusan rezeki kami, urusan pekerjaan kami, urusan amalan kami, baik amalan dunia maupun amalan akhirat ya Allah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah di jalan Engkau ya Allah. Dan berilah kepada kami semua istiqomah dan husnul khatimah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan istri-istri kami, suami-suami kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan-keturunan kami, handatolan kami, dan seluruh muslimin yang ada di negeri ini ya Allah. Ampunilah mereka semua dan sadarkanlah kepada mereka ya Allah bahwa hanya Engkaulah yang bisa memberi apa yang mereka perlukan dalam hidup ini ya Allah. Berilah kepada mereka keyakinan yang sejati ya Allah. Ampunilah pula dosa dan kesalahan semua istri dan anak-anak kami, suami dan anak-anak kami dan cucu-cucu kami. Berilah mereka semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini. Jauhkanlah mereka dari kesyirikan dan kemaksiatan dalam segala urusan mereka. Berilah mereka kesehatan dan sembuhkanlah penyakit yang mereka derita ya Allah. Beri pula kepada kami semua kesehatan dan sembuhkanlah penyakit yang kami derita ya Allah. Berilah kepada anak-anak dan istri-istri kami kemudahan dalam urusan jodoh mereka, rezeki mereka, sekolah mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, dan rumah tangga mereka. Hanya kepada Paduka kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Paduka kami mohon pertolongan. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.